legendaris ya, paling laku dari catatan penjualan yang aku tahu ya, yang fungsinya memang seperti orang Indonesia pada umumnya ya, orang umumnya orang Indonesia damba-dambakan. Aduh, belibet ya ngomongnya ya. Yaitu brighter skin. Ya nggak sih? Orang-orang Indonesia tuh pengen banget kulitnya tuh lebih cerah. Makanya ini tuh juga yang paling laku gitu di Indonesia. Sekarang aku mau main tebak-tebakan dulu. Benar atau salah kalau melanin, tahu melanin teman-teman? Yang memberi warna pada kulit, pada mata, pada rambut ya. Itu tuh membantu melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Benar apa salah? Benar nggak? Benar. Wih, mantap. Benar jawabannya. Sekarang pertanyaan kedua. Tapi kalau melaninnya itu terlalu banyak diproduksinya nih, banyak banget diproduksinya, dia bisa memicu hiperpigmentasi. Noda gelap, warna kulitnya jadi nggak ngerata. Bener apa enggak? Benar, weh, keren ya. Betul sekali. Jadi kalau melaninnya terlalu banyak, ya, melaninnya produksi terlalu banyak, akhirnya jadi tidak merata penyebarannya. Jadi ada yang terkonsentrasi di beberapa area gitu. Jadinya flek gitu kan. Jadi betul-betul apa penyebarannya tuh jadi tidak merata gitu dan juga bisa menjadi noda yang betul-betul terlihat gitu ya perbedaannya dengan warna kulit kita. Nah, satu lagi, orang dengan melanin yang banyak gitu atau kulitnya lebih gelap itu nggak perlu pakai sunscreen. Bener apa salah? Salah. Iya, wih, udah pada pinter-pinter loh. Ya, betul, salah ya. Jadi orang mau melaninnya banyak, mau dia kulitnya gelap sekalipun ya tetap 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 butuh sunscreen karena sunscreen sekali lagi orang Indonesia dulu ya, zaman dulu, zaman sebelum edukasi tentang skincare tuh belum sebesar sekarang gitu ya, belum sebanyak sekarang. Orang tuh taunya pakai sunscreen takut hitam doang ya nggak sih, bener nggak? Ya, taunya kayak pakai sunscreen soalnya nggak mau takut hitam gitu padahal Padahal kan itu salah ya. Jadi proteksi itu bukan untuk mencegah kita supaya tidak tanning. Bisa nggak Kak pakai sunscreen tetap tanning? Bisa aja gitu. Kalau paparan sinar mataharinya terlalu banyak ya otomatis secara naluriah gitu, secara otomatis tubuh kita berfungsi untuk memproduksi melanin yang lebih untuk melindungi kulit. Jadi kita tetap bisa tanning gitu meskipun pakai sunscreen. Tapi kalau pakai sunscreen kita apa? Kita terhindar dari eh, dampak-dampak yang tidak baik dari matahari. Misalnya terbakar ya. Jadi sunburn, terus flek kayak gitu ya, penuaan dini. Nah, itu tuh bisa dicegah dengan menggunakan sunscreen. Gitu ya faktanya ya teman-teman ya. Nah, tahu nggak sih kalau sekitar 50% perempuan itu pernah mengalami masalah pigmentasi setidaknya sekali dalam hidupnya. Contohnya apa? Bekas jerawat, ya kan? Istilahnya blemish gitu kan. Bekas jerawat, perubahan karena hormon, karena hamil, menyusui ya. Karena penuaan ya memang usianya sudah makin berlanjut ya kan ya otomatis tanda-tanda penuaannya juga semakin terlihat. Nah, tapi penyebab utamanya adalah paparan sinar matahari. Ya itulah yang ibaratnya faktor utamanya yang terbesar. Lalu gimana cara mencegahnya supaya nggak flek, Kak? Karena kayak susah banget nih dihilanginnya misalnya gitu. Ya caranya golden rule-nya selalu pakai sunscreen. Selalu pakai sunscreen kalau nggak mau flek gitu atau kalau nggak mau warna kulitnya belang-belang. Tapi kalau misalnya udah belang gimana? Kalau misalnya udah terlanjur belang, ya dirawat gitu loh pakai skincare yang tepat. Misalnya contohnya adalah Optimals Even Out. Jadi eh perawatan skincare yang tepat kayak apa? Ya yang benar-benar ditargetkan untuk merawat hiperpigmentasi gitu ya. Nah, Optimals Even Out itu klaimnya yang baru adalah kulit tampak lebih cerah, kusam dan noda gelap itu juga bisa berkurang gitu. Jadi memang klaimnya bahkan diuji juga secara klinis ya ada beberapa ujinya itu tampak kulitnya tampak lebih cerah, kusamnya juga berkurang, noda gelapnya juga berkurang. Jadi memang fokusnya even out tuh ke situ ya, ke masalah itu ya teman-teman ya. Nah, terus apa dong yang baru di Optimus Even Out ini? Kalau dulu kan Optimus Even Out-nya
em, warna apa tuh warna warna abu-abu gitu ya. Dengan formulanya kita tahu gitu kan ada Unitone dan lain-lain, ada Poluprotect. Nah, yang ini apa yang baru? Apakah formulanya doang atau packagingnya doang ya? Kita bahas satu-satu ya. Jadi selain sebelum kita ke formula, sebelum kita ngomongin yang lebih dalam gitu ya, dari stepnya dulu, stepnya pun berubah. Kalau dulu ingat gak ada day cream, ada night cream, ya kan? Kalau sekarang enggak teman-teman, cukup tiga step aja. Jadi Optimals itu memang ditargetkan ke orang-orang yang pengen praktis, pengen simple, cuman 3 step aja kelar, gitu. Jadi pagi 3 step, malam 3 step, gitu, ya. Jadi Optimals yang terbaru highlightnya adalah 3 simple rutin. Cleanse, moisturize, protect di pagi hari. Pada malam hari cleanse, treat, moisturize. Ya, membersihkan, melembabkan, melindungi. Di malam hari membersihkan, merawat, dan melembabkan. Gitu. Nah, lalu selain simple rutinnya tadi jadi 3 step, formulanya apa? Berubah nggak? Berubah banget. Formulanya sangat berubah. Kalau dulu bisa aku bilang ya kayak bahasa mudahnya nih, bahasa sosmednya lah gitu ya. Itu traditional traditional eh, ingredients lah bisa kita bilang gitu ya kan. Tapi Oriflame selalu update dari segi science, dari segi tren gitu kan. Jadi kita selalu update untuk formula-formula yang terkini gitu loh. Jadi kita juga update banget nih untuk formula yang dipakai di dalam Optimals ini. Pertama, glycolic acid. Siapa di sini yang tidak pakai AHA? AHA kecintaan kita itu ya, Novage AHA ya. Itu kan gabungan dari glycolic acid dan lactic acid kan. Jadi AHA-nya ada 6%, 3% glycolic acid, 3% lactic acid. Nah, di dalam Even Out ini ya terdapat glycolic acid di dalam serumnya. Di dalam serumnya aja ya, tidak di dalam pelembabnya. Jadi glycolic acid ini ya fungsinya adalah untuk eksfoliasi ya, tapi secara lembut. Beda sama salicylic acid ya, glycolic acid itu jauh lebih lembut, makanya boleh dipakai untuk kulit sensitif sekalipun gitu. Dia melakukan eksfoliasi dan juga memicu pergantian sel kulit kita lebih cepat gitu. Jadi kalau permukaan kulit kita kusam, permukaan kulit kita ada permukaan yang gak merata, itu dipicu supaya pergantian sel kulitnya eh, teratur gitu. Yang kedua, ada kita beri nama O Brightening. Jadi Oriflame memberi nama O Brightening. Udah kebayang dong? Berarti gabungan dari kedua bahan ini fungsinya untuk brightening. Apakah ingredients itu ya dua bahan itu gabungan dari rainbow alga ya dan juga niacinamide. Siapa yang nggak tahu niacinamide ya? Nah, kenapa pakainya rainbow alga, Kak? Karena dia teruji secara klinis, teman-teman. Dia bisa mencerahkan pigmentasi hingga 30%. Bayangin, teruji klinis, mencerahkan pigmentasi hingga 30% dalam 1 minggu. Oke, makanya kita pilih ini. Plus niacinamide, dia tuh multitasking niacinamide. Dia bisa bikin skin barrier kita lebih kuat. Dia bisa bikin kulit kita jauh lebih plumpy, ya kan? Karena skin barrier kita makin kuat gitu kan. Dia juga bisa membantu mencerahkan warna kulit. Oke, jadi makanya O Brightening ini di ada di Even Out series. Nah, yang kedua, ada juga yang kita namakan O Barrier Restore ya. Jadi O Barrier Restore itu gabungan dari niacinamide dan para probiotik. Jadi niacinamide ini juga bersama para probiotik ya. Mungkin yang bulan lalu ikut trainingku juga sempat kita bahas kalau para probiotik itu adalah bakteri yang sudah tidak aktif ya kan, yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit gitu. Kalau aku bahas tentang mikrobiom, bulan lalu aku jelaskan mungkin di sini ada yang tidak ikut. Bulan lalu aku jelasin sedikit lagi gitu ya. Jadi mikrobiom itu teman-teman bayangin kayak banyak banyaknya bakteri gitu ya, bermacam-macam bakteri, jamur gitu ya, bakteri, jamur, mikroorganisme yang tinggal di dalam kulit kita.
gitu. Jadi banyak nih, ada si A, ada si B, ada si C dengan jumlah yang normal gitu loh. Nah, dia itu mereka kan hidup tuh dengan butuh makanan, pastikan itulah yang kita namakan prebiotik. Ada juga butuh kadang probiotik gitu. Probiotik itu adalah bakteri hidup yang ditambahkan gitu ya untuk tetap menjaga supaya mereka tuh tetap seimbang gitu loh. Nggak ada yang berlebihan, nggak ada yang berkurang gitu ya. Jadi tetap terjaga lah gitu di dalam kulit kita tuh segitu gitu jumlahnya. Nah, kalau kenapa emang dampaknya kalau misalnya mikrobiom itu terganggu gitu ya. Bayangin kalau di dalam rumah ya, di dalam rumah tapi kebanyakan isinya ya, isinya terlalu banyak orang. Apakah jadi bermasalah? Ya pastinya bermasalah ya. Contohnya aku kasih contoh yang real. Ada satu bakteri namanya Staphylococcus aureus. Oh, susah ya namanya ya. Jadi si bakteri ini tuh normal ada di kulit kita teman-teman, normal banget. Tapi di suatu kondisi ya, kalau terpicu dengan alergi, biasanya orang yang punya alergi atau terpicu suatu faktor dari luar gitu ya, dia bisa berkembang biak jadi banyak. Nah kalau dia tiba-tiba jadi banyak, kulit kita jadi gatel-gatel, jadi meradang. Paham ya? Kenapa kok microbiome kok emang penting ya Kak? Ya pentingnya kayak gitu. Karena kalau bakterinya, mikrobiom ini, rumah bakteri ini ya tidak terjaga gitu ya, ya dia bisa menyebabkan berbagai masalah kulit gitu. Makanya kita bantu jaga supaya dia tetap seimbang, hidup rukun damai gitu ya. Nah, salah satunya dengan menggunakan para probiotik ini. Itu. Oke, next. Jadi di step tadi ya, 3 step tadi di pagi itu ada cleanse, moisturize, dan protect, dan di malam cleanse, treat, dan moisturize ya. Ini memang didesain untuk klaim-klaim di sini teman-teman. Kulit yang lebih cerah, terus juga skin barrier yang lebih kuat. Dia juga bisa melindungi dari dampak buruk dari polusi dan sinar matahari. Dan juga of course dia juga sudah teruji secara dermatologis aman untuk kulit sensitif. Dan bahkan klaimnya nih dari pakai sekali aja, sekali pemakaian itu udah agak-agak apa, udah bisa kelihatan gitu loh progresnya. Jadi kelihatannya berasanya tuh kulit jauh, jauh lebih cerah bahkan dari sejak 1 kali pemakaian. Itu berdasarkan uji konsumen ya, berdasarkan testimoni dari uji konsumen yang dilakukan oleh Oriflame. Oke. Nah, pilihannya apa aja? Tadi kan ada cleanse, ada moisturize, ada protect gitu ya. Pilihan eh, untuk apa? Untuk cleansernya bisa memilih teman-teman antara foaming gel cleanser atau soft creamy cleanser. Itu disesuaikan sama tipe kulit. Jadi kalau misalnya teman-teman itu kulitnya kering, bisa menggunakan soft creamy cleanser. Kalau misalnya untuk kombinasi berminyak, bisa pilih yang foaming gel cleanser. Nah, keduanya ini hero teknologinya dia tuh bisa ngangkat make up bahkan ya tanpa bikin kelembapan kita hilang. Ingat kan yang pernah aku apa bilang berkali-kali, jangan pernah menggunakan sabun cuci muka yang bikin kulit kita kayak ketarik gitu. Ya, karena artinya lapisan-lapisan kita tuh begitu kita cuci ya, lapisan perlindungan kita ya itu ikutan ketarik gitu loh. Makanya kita ngerasa kayak kaku. Nah, lama-lama kulit kita bisa jadi makin sensitif kalau kayak gitu karena perlindungannya berkurang gitu. Makanya ada di sini namanya Olipid Secure, yaitu perpaduan bahan yang mirip lipid alami kulit kita nih supaya skin barrier kita tetap terjaga gitu. Tinggal pilih deh teksturnya yang sesuai sama tipe kulit kita. Kalau berminyak kombinasi itu gel texture, kalau misalnya yang kering pilihnya yang creamy. Gitu ya. Kok pH-nya beda, Kak? Yes, kalau kulit berminyak nih FYI ya, dicatat teman-teman. FYI, kalau misalnya kulit berminyak itu pH-nya lebih asam. pH kulitnya lebih asam. Makanya disesuaikan dengan pH-nya di sini 4,5 sampai 5,1 gitu. Jadi sesuai banget sama pH kulit berminyak. Sedangkan yang creamy ya 5,8 sampai 6,4. Kenapa? Karena kulit kering itu pH-nya agak basa gitu, nggak terlalu asam. Ya, jadi dia butuh penyesuaian antara 5,8 sampai 6,4. Jadi penting banget disesuaikan sama tipe kulitnya, ya, supaya nyaman digunakannya.
Jadi nggak bikin kulitnya eh, apa terlalu agak kering gitu ngerasanya atau terlalu agak berminyak gitu ya. Disesuaikan sesuai pH kulitnya. Makanya disesuaikan sama tipe kulitnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah serum. Jujur ini yang aku paling suka banget ya dari seri Even Out yang baru ini adalah serumnya. Karena apa? Ya, sesuai klaimnya kulit tampak glowing sejak pemakaian pertama, kusam terlihat berkurang. Kalau aku sih jujur aku merasakan, setuju gitu. Karena apa? Gak heran sih, karena ada O-brightening ini teman-teman. O-brightening yang gabungan tadi dari rainbow alga dan niacinamide ya. Ini membantu menyamarkan hiperpigmentasi, mengurangi produksi melanin ya, dan bikin nodanya terlihat berkurang. Terlebih lagi digabungin dengan apa ini juru juru ininya ya, juru selamatnya ya di serum ini ya adalah glycolic acid alias AHA ini. Glycolic acid ini dia mengeksfoliasi dengan efektif, dengan pelan-pelan. Makanya sekali pakai pun dibilang tuh udah kelihatan lebih baik gitu kan. Karena memang dia secara lembut mengeksfoliasi, bikin pergantian sel kulit kita itu jauh lebih baik gitu ya. Makanya kulitnya tampak lebih glowing dan nggak terlalu kusam gitu ya dari semalam pakai aja. Ini dipakainya kapan? Hanya di malam hari. Jadi serum hanya digunakan di malam hari sebelum pakai pelembab. Berikutnya, ya, berikutnya adalah Even Out Rich and Light Creams. Jadi di sini juga klaimnya adalah kulit langsung terlihat lebih berseri sejak pemakaian pertama, dibilangnya gitu juga ya. Nah, kita lihat manfaatnya nih. Kulitnya bisa tampak lebih cerah, kusam, dan noda gelap berkurang. Dia juga bisa memperkuat skin barrier. Dia sudah teruji dermatologis, aman digunakan untuk kulit sensitif, dan sekarang tersedia di dalam dua tekstur. Jadi bukannya day cream dan night cream lagi, tapi dua tekstur. Formulanya betul-betul sama. Oke, yang membedakan hanya teksturnya, teman-teman. Yang satu teksturnya rich untuk pilihan bagi kulit yang kering. Meskipun dia rich ya, padat gitu ya, lebih padat krimnya, tapi dia nggak berminyak. Jadi tenang aja. Dan dia juga cepat menyerap. Nah, satu lagi teksturnya adalah light atau ringan. Dan dia tuh oil free. Jadi nggak ada kandungan oilnya gitu. Itu cocok banget untuk kulit yang berminyak dan kombinasi gitu. Boleh nggak pakai dua-duanya Kak? Aku tuh kalau malam mau extra hydration gitu. Jadi kalau malam tuh pengennya pakainya yang lebih padat, yang lebih rich boleh aja gitu. Jadi misalnya paginya mau pakai light, malamnya pakai rich boleh. Tapi ini sebetulnya didesain untuk mempermudah teman-teman gitu, untuk mempersimpel orang yang gak mau ribet satu moisturizer bisa untuk pagi dan malam gitu. Jadi kalau kulitnya berminyak ya udah pagi dan malam pakai ini yang light gitu. Kalau yang kulit kering ya udah pagi dan malam pakai yang rich. Tapi kalau misalnya mau pagi pakai light, malam pakai rich, boleh banget juga. Disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Aksinya apa? Ngelembapin, bikin hiperpigmentasi tersamar, bikin skin barrier lebih lebih kuat pastinya. Hero teknologinya yang tadi kita bahas, ada O brightening tadi, ya, dan juga O barrier restore. Jadi fungsinya brightening dan memperkuat skin barrier. Kurang apa coba? Skin barriernya makin bagus, makin kuat, makin sehat kulitnya. Berarti kan fondasi kulitnya terjaga. Brightening pula, ya kan? Pilihan yang oke banget ya tuh, apalagi untuk orang Indonesia ya. Terus hasilnya gimana? Kenyataannya gimana Kak hasilnya nih? Hasilnya menurut uji konsumennya 96% konsumen yang apa mencoba gitu ya setuju kalau perawatan ini mencerahkan kulit hanya dalam 2 minggu.
Ya, 87% setuju perawatan rutin ini tampak memperbaiki warna kulit hanya dalam 2 minggu. Dan 79% setuju perawatan rutin ini tampak mengurangi noda gelap setelah 6 minggu. Jadi kalau noda tuh agak agak lama mungkin ya. Jadi setelah 6 minggu alias apa namanya 2 bulan, 2 bulan ya, hampir 2 bulan itu betul-betul kelihatan banget progresnya dalam noda noda gelap di kulit konsumen ini. Gitu. Mau lihat yang lebih real lagi? 2 minggu Kak. Gimana kalau seminggu ada progres gak? Tadi kan dibilangnya 1 kali pemakaian. Aku punya bukti lagi ya. Jadi kita ya beruntung banget. Apakah ada? Coba di absen Optimus Bright Squad ada nggak di sini? Ya, ada tidak ya Optimus Bright Squadku di sini? Jadi sebelum ini launching kemarin untuk di Best kan kita launching pertama kemarin tuh di Best ya ngomongin produk ini. Seminggu sebelum Best ya. Ketika Optimus Even Out ini baru nyampe di gudang ya, kita mencari beberapa orang ya yang bersedia untuk mencoba pertama kali Even Out yang baru ini. Yang pastinya mereka memang bermasalah dengan masalah yang sama, flek, ya kan, warna kulit kusam dan tidak merata. Tapi cuma seminggu, kita tadinya juga guys, guys, to be honest gitu ya, jujur li ini kayak seminggu terus nanti langsung tampil di base kelihatan gak ya hasilnya? Ya nggak sih? Karena kan cuma seminggu gitu loh. Apakah benar-benar sekelihatan itu ada progresnya? Dan ini real, hasilnya no edit, bener-bener nggak diedit, no filter ya, bener-bener kita tampilkan di panggung base yang besar itu ya, tanpa tanpa filter ya. Hasilnya ini Kak Dewi Dina, halo ya dari Bali. Ini bisa kita lihat before afternya setelah 1 minggu pemakaian aja guys. Kelihatan nggak ya beberapa titik itu ya semakin glowing dan lebih cerah. Warna kulitnya pelan-pelan semakin merata juga. Fleknya pun aku melihat di sini tuh lumayan agak tersamar. Yang jelas kayak lebih sehat ya, kelihatan lebih sehat, lebih plumpy dan lebih cerah. Kurang lagi kita kasih yang kedua before afternya. Ini adalah Kak Ranita Sari ya, Kak Rani. Itu juga bisa dilihat dalam 1 minggu. Ini by the way, memang bajunya sama ya. Jadi syaratnya memang kita suruh pakai baju yang sama, di angle yang sama gitu. Nggak pakai make up, di lighting yang sama. Jadi jangan kaget, kok bajunya sama, emang itu syaratnya begitu. Bisa kita lihat kulitnya jauh lebih kenyal kelihatannya ya, lebih merata warnanya dan lebih cerah. Setuju nggak? Baru 1 minggu loh, guys. Nextnya lagi Kavina ya. Kavina juga terlihat fleknya itu agak tersamarkan. Ya, fleknya yang terlihat banget di pipi itu agak tersamarkan di dalam bedanya tuh cuma 1 minggu. Yang terakhir adalah Kak Erina ya. Bisa kelihatan mungkin karena backgroundnya warnanya agak sama ya dengan kerudungnya. Jadi nggak terlalu terlihat. Tapi menurutku kalau kita perhatikan banget, ini tuh improve banget warna kulitnya. Warna kulitnya jauh lebih cerah ya, kulitnya jauh lebih pelampi ya, bahkan fleknya ini tuh agak tersamar di bagian pipi. Gimana? Ya, ini adalah tadi kita lihat consumer testnya, ya uji konsumennya itu dalam 2 minggu, 89% setuju mukanya lebih cerah. Sekarang kita bener-bener ngebuktiin sendiri gitu loh. Jadi bener-bener real, real testimoni teman-teman. Tinggal teman-teman bener-bener ngebuktiin itu sendiri. Coba pakai produknya dan coba apa kasih testimoninya juga dan buktikan sendiri ke customer yang tepat gitu ya. Aku yakin akan banyak hasilnya yang bagus kayak gini. Dan jangan lupa coba foto before after juga ya, tag id.oriflame ya, supaya kita juga bisa bantu share eh, makin banyak gitu kan yang ngomong, makin kelihatan before afternya, makin banyak lah ya event out ini terjual, ya nggak? Ya kan? Makin laku nanti ini teman-teman ya. Nah, oke kalau kita simpulin nih perbedaannya apa sih yang lama gitu ya, event out yang lama sama yang baru. Pertama, yang dulu itu rutinnya tuh 4 produk kan. Ada cleanser, ada eye cream, ada serum, ada day cream.
Malamnya ada cleanser, ada eye cream, ada serum, ada night cream. Aduh, ada 4 gitu kan. Ada 4 step setiap pagi, setiap malam gitu. Sedangkan kalau yang baru itu cuma 3 step. Cleanser, moisturizer, dan sunscreen gitu kan. Kalau malam juga cuma cleanser, serum, sama moisturizer. Nah, kalau dulu satu perawatan rutin untuk semua tipe kulit. Jadi ya kalau mau mau dia berminyak kayak mau kering, ya udah pakainya sama gitu loh. Misalnya aku pakai even out kulitnya berminyak, ya sama produknya sama sama teman-teman teman aku gitu kulitnya kering, ya sama aja produknya gitu. Tapi kalau misalnya aduh, coret-coret. Oke, kalau misalnya iniku apa tuh namanya? Kalau misalnya yang baru gitu kan, itu ada 2 perawatan yang disesuaikan sama tipe kulit. Jadi boleh kalau kulit berminyak itu teksturnya yang light, kalau misalnya yang kering teksturnya yang rich gitu. Jadi betul-betul betul-betul bisa disesuaikan sama tipe kulit. Nah, kalau yang dulu tidak bisa untuk kulit sensitif, yang ini bisa digunakan untuk kulit sensitif. Teknologinya, kalau dulu itu menggunakan unitone ya untuk mengurangin pigmentasinya dan Poluprotect untuk melindungi dari polusi. Kalau sekarang jauh lebih banyak lagi. Ada untuk brightening-nya, ada glycolic acid-nya, ada untuk skin barrier-nya, ada juga untuk perlindungannya di dalam sunscreen ya. Untuk perlindungan terhadap polusi dan sinar matahari. Jadi jauh lebih lengkap, lengkap, kap, kap. Manfaatnya juga bertambah. Kalau dulu mentargetkan ke hiperpigmentasinya, kusam dan nodanya. Kalau yang sekarang bukan cuman hiperpigmentasi dan kusam dan nodanya, tapi juga skin barrier dan juga mikrobiomnya. Gitu loh. Jadi manfaat untuk ke kulit itu jauh-jauh lebih banyak lagi. Dan itu menurut aku kekinian banget juga ya. Jadi teman-teman tuh nggak kalah bersaing banget gitu dengan apa yang ada sekarang. Sangat-sangat optimis lah, apalagi dengan banyaknya testimoni gitu ya, yang nantinya teman-teman ketika habis nyobain bikin gitu ya, itu pasti akan lebih kuat lagi, aku yakin. Nah, ini juga aku bikin seperti ini ya, supaya teman-teman lebih gampang lagi ya membedakannya. Jadi, Optimus Even Out yang light, yang rich, Optimus Hydra yang light dan rich, dan Optimus Beyond Moisturizer. Digunakan di pagi hari semuanya iya. Digunakan di malam hari Optimus Beyond Moisturizer tidak, hanya di pagi hari karena dia ada SPF-nya ya. Untuk kulit kombinasi berminyak itu hanya yang light, hanya yang light. Jadi Even Out Light, Optimus Hydra Light dan juga Beyond Moisturizer juga boleh. Kulit kering hanya yang rich plus Optimus Beyond Moisturizer juga boleh karena Optimus Beyond Moisturizer untuk semua jenis kulit. Hidrasi semuanya menghidrasi, glowing berseri semuanya bikin glowing berseri, mengurangi noda gelap hanya even out, proteksi polusi dan antioksidan hanya Beyond Moisturizer, mikrobiom semuanya, mengurangi garis halus dan kerutan ya alias efek anti-agingnya hanya Beyond Moisturizer, non comedogenic dan oil free hanya yang light ya. Jadi kalau kulitnya gampang misalnya tersumbat, gampang komedoan, gampang jerawatan, pilih yang light light cream gitu untuk pagi. Menyamarkan pori-pori, jadi yang berproblem sama pori-pori besar. Ada yang sering nanya kan ya, Kak, kalau pori-pori besar mau ngecilin pori-pori pakai apa kalau di Oriflame? Pakainya aku selalu saranin kan adalah Novage Plus Blemish HDFI yang biru. Karena Novage Plus Blemish HDFI memang ada klaimnya dia bisa menyamarkan pori-pori. Tapi ada alternatif lagi sekarang ya. Ada alternatif lain yang kalau misalnya mau mencari yang lebih lebih apa namanya? Lebih affordable gitu, pilihan yang lain selain Novage gitu. Nah, itu adalah si Optimus Beyond Moisturizer. Salah satu manfaatnya adalah bisa menyamarkan pori-pori yang besar. Oke. Dan Optimus Beyond Moisturizer itu ada SPF-nya. Oke, yang lainnya tidak. Udah aman? Ya? Udah makin jelas ya dengan tabel ini ya. Dan semuanya aman untuk kulit sensitif. Nah, terus Kak, selain ini kita bisa cross-selling lagi nggak? Namanya kan aku mau jualan makin banyak.
ide konten dong gitu ya. Misalnya ini juga dilakukan di global nih guys. Jadi ada di secara global tuh kita lihat tuh view-nya ada 75 juta view di TikTok dan Instagram dengan hashtag #butterskin. Ya, jadi hashtagnya tuh bener butter skin gitu. Jadi mau nantang juga nih sama teman-teman di sini ya, coba deh bikin butter skin ini juga. Ini kan juga kesempatan teman-teman sebagai seller gitu ya untuk cross selling gitu. Jadi nggak cuman Optimus Even Out, tapi kita juga bisa jualan foundation gitu. Ini nggak harus the one Illu Skin Glow Reflective ya, bisa yang lain juga. Misalnya kayak em, apa namanya Giordani Gold, Giordani Gold eh yang untuk glow ya, glow, tiba-tiba lupa ingatan ya namanya. Glow Giordani Gold yang glow ya kan, itu bisa digunakan juga gitu selain Illu Skin yang the one gitu. Jadi kita bisa mengoptimalkan lagi nih ya kesempatan kita untuk cross selling dengan nebeng hashtag gitu. Jadi kalau bikin kayak get ready with me, aku kebayangnya gitu ya. Get ready with me, pakai Optimus Even Out ya, pakai krimnya lalu pakai sunscreen gitu ya. Ini berarti pagi-pagi ya. Kalau pagi-pagi nggak pakai serum ya. Nih agak keliru nih ya dari global. Jadi pakai pelembab sunscreen lalu baru pakai make up gitu. Jadi pagi-pagi tuh kayak get ready with me dengan hashtag #butterskin itu bisa meningkatkan kesempatan kita untuk cross selling ke make up juga gitu kan. Bisa ditambah lagi misalnya primer, primer yang one gitu ya. Untuk yang extra glow itu juga boleh ditambahin. Nah, Q&A, sekarang waktunya Q&A guys. Ya, aku akan bacain chatnya teman-teman sebentar lagi, tapi aku akan bacain beberapa question yang ada dulu di sini, yang udah di pool di sini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang sama, nggak akan aku bacain lagi gitu ya. Bedanya apa sih? Ini banyak kan yang nanya ya. Bedanya apa sih Kak? Even Outreach Light Cream sama si Beyond Moisturizer. Sama, kalau si Even Out mentargetkan khusus ke hiperpigmentasi, kusam, noda gelap, dan memperkuat skin barrier. Kalau si Beyond Moisturizer itu multi manfaat. Gitu, ada 10 manfaat dia bilangnya. Termasuk apa di dalamnya? Anti-aging. Jadi ingat aja 3 nih, tampilan kulit yaitu menyamarkan pori-pori. Jadi dia ada fungsi menyamarkan pori-pori, warna kulit tampak lebih merata dan juga ngelembapin. Ada efek anti-agingnya ya, untuk menyamarkan garis-garis halus dan kulitnya tampak pelampi. Dia juga ada perlindungannya, yaitu ada SPF-nya ya, untuk melindungi dari sinar UV dan polutan ya. Jadi kalau ini fokus ke hiperpigmentasi, kusam noda, ini ada tampilan kulit pori, anti-aging dan perlindungan. Jelas sampai sini ya teman-teman ya. Nah, kalau even out itu hanya digunakan, sorry, digunakan di pagi dan malam hari. Kalau Beyond Moisturizer hanya di pagi hari. Karena ada SPF-nya, jadi nggak dianjurin dipakai di malam. Ini tanpa SPF, Beyond Moisturizer dengan SPF. Kak, boleh nggak di-combine? Pagi pakai Optimus Beyond Moisturizer karena aku butuh anti-aging gitu. Karena aku udah banyak garis halus. Aku pengen pakai Optimus Beyond Moisturizer. Boleh banget. Misalnya jadinya berarti paginya pakai Beyond Moisturizer, malamnya pakai Even Out Cream. Gitu ya. Nah, boleh nggak kalau punya bekas jerawat yang gelap-gelap gitu Kak, bisa nggak pakai Optimus Even Out? Boleh banget, ya karena dia bisa membantu menyamarkan bekas-bekas jerawat itu. Yang gelap-gelap ya, bukan jerawat aktif loh ya. Jadi yang bener-bener bekasnya doang, yang hitam-hitam. Itu bisa dibantu untuk menyamarkan. Lalu gunakan, jangan lupa tapi tetap gunakan sunscreen supaya nggak makin banyak gitu kan fleknya. Usia berapa boleh pakai? Mulai dari 18 tahun ya teman-teman ya. Apakah produk ini unisex? Boleh dipakai cowok nggak, Kak? Boleh banget. Ibu hamil boleh nggak? Boleh banget. Ya. Boleh nggak digabungkan dengan Novage Plus vitamin C? Kita nggak ada ya Novage Plus vitamin C. Cuman kalau digabungkan dengan vitamin C atau retinol, karena mengandung AHA si serumnya, kalau serumnya ya, sebaiknya tidak digunakan bersamaan.
kalau kita apalagi kita mukanya sensitif gitu. Tidak digunakan bersamaan. Jadi misalnya habis pakai serum ini terus pakai retinol lagi ya eh, atau pakai vitamin C lagi ya tidak disarankan gitu. Jadi di dipakainya kalau selang-seling boleh, tapi kalau digunakan bersamaan tidak boleh. Boleh digunakan tiap hari Kak, ada glycolic acidnya boleh karena dia konsentrasinya kecil gitu. Jadi nggak kayak peeling ya. Kan dibilang peeling itu produk dibilang punya efek peeling atau eksfoliasi kalau di atas 3%, guys. Ya. Jadi dia baru dibilang peeling. Kalau misalnya enggak, dia tidak termasuk peeling. Oke. Nah, bagaimana cara mengkombinasi Optimus Even Out dengan Optimus Hydra? Misalnya pakai cleanser Optimus, serum Optimus Even Out, moisturizer Optimus Hydra, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau misalnya tujuannya teman-teman mau ngilangin nyamarin atau ngurangin si noda hitamnya atau hiperpigmentasi, biar lebih optimal pakainya ya Optimus Even Out karena kan jadinya betul-betul optimal gitu kan. Kerjanya tuh betul-betul makin powerful gitu kalau satu series gitu. Pulang Tapi Kak. ya boleh aja kalau mau dicombine dengan Hydra. Itu dia ya ampun, gak berasa ya. Udah habis dari mulai ngomongin parfum sampai skincare. Sekarang aku mau baca dulu pertanyaan-pertanyaan di chat ya teman-teman. Atau mungkin ada yang mau tanya langsung? Ada Kak Ayu Widi, apa beda manfaat dan efektifnya dibanding dulu? Tadi aku udah jelasin ya. Kadang kulit aku muncul jerawat, jadi pakai Novage yang blemish. Pas skin check ternyata kulit aku kurang hidrasi, kelembapannya 30%. Bagusnya tetap pakai Novage Plus atau perlu ganti OPT Hydra yang baru atau kombinasikan. Soalnya OPT yang baru menggiurkan untuk dibeli. Iya ya, menarik sekali memang Optimals yang baru ini. Ter, em, apa namanya hidrasi itu adalah fitur atau kayak kandungan yang ada di Optimals maupun Novage Plus Kak. Jadi menurut menurut aku ya kalau misalnya sudah cocok pakai Novage Plus dan sudah tepat gitu ya karena sering muncul jerawat baiknya memang pakai yang Blemish HD5 itu tepat banget gitu. Nah, itu sebaiknya tetap 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 digunakan gitu. Kemarin skin check 30% itu sebenarnya standarnya 40%. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh banget gitu. Nah, baik dari Optimals ada kandungan bisa memperbaiki hidrasi ya kan. Di Novage Plus pun ada kandungannya otomatis ya di semuanya itu bisa membantu menghidrasi juga gitu. Jadi nggak kekurangan hidrasi juga kalau menggunakan Novage Plus. Tapi gimana supaya lebih lebih lembab gitu kan hidrasinya makin nambah ya itu bisa dari faktor eksternal kalau hidrasi. Jadi nggak semuanya tuh dari skincare gitu kan. Misalnya kayak rajin minum air putih, tidak terlalu sering di ruangan ber-AC misalnya gitu ya. Terus mungkin juga paparan sinar matahari itu benar-benar apa dioptimalkan, pakai sunscreennya di reapply gitu kan. Terus kalau misalnya membersihkan kulit itu double cleansing supaya tidak ada yang membekas di area permukaan kulit gitu. Jadi faktornya banyak, tidak harus nambah skincare atau ganti skincare kalau kurang hidrasi aja. Gitu ya. Tonernya, iya sekarang karena sudah dicukupkan karya dari dari tiga step ini kan kita kan memang tujuannya Optimus tadi ya mau simplify stepnya jadi cuma tiga gitu. Nah toner itu kan sebenarnya optional ya kan dia tidak esensial tapi kalau misalnya kita pakai itu punya benefit gitu. Tapi ya karena emang temanya itu mau dibikin untuk orang-orang yang pengen simple skincare rutin, ya memang tidak ada toner gitu. Day cream light boleh nggak? Oh, serum vitamin C tadi udah dijawab ya Kak Hana ya, tidak disarankan. Oh, kalau day creamnya boleh karena dia tidak ada glycolic acidnya. Glycolic acid hanya pada serum. Jadi kalau day cream boleh. Oke. Kalau pakai Optimals Hydra Light tapi ada bintik hitam sedikit, boleh malamnya pakai Optimals Even Out Serum dan light creamnya. Pakai tetap Hydra, boleh.
Oke, wow. Pakai serum OPT yang putih dan malamnya pakai serum yang pink, boleh. Serum OPT yang putih tuh yang mana tuh, Kak? Maksudnya Beyond Moisturizer ya. Beyond Moisturizer itu adalah moisturizer. Jadi bukan serum ya. Gimana jelasin ke customer kalau dulu ada SPF 20 yang baru nggak ada SPF-nya ya karena eh, pelembab moisturizer even out yang baru ini bisa digunakan di pagi dan malam hari gitu. Kalau ada SPF-nya berarti tidak bisa satu moisturizer tidak untuk pagi dan malam dong ya. Jadi konsepnya karena tiga step tadi ingat ya, tiga step tadi itu kan memperingkas ya kan. Sesuai tren saat ini orang tuh sekarang basic skincare dan maunya simple. Jadi memang apa SPF-nya kita jual terpisah kan. Ada sunscreen-nya untuk melengkapi perawatan Optimals, tapi tidak di dalam moisturizer gitu. Jadi moisturizernya bisa dipakai di pagi dan malam hari gitu. Kalau biasa pakai Novage beralih ke Optimals gimana? Ya, sekali lagi, kalau misalnya kebutuhannya adalah anti-aging, sudah ada tanda-tanda penuaan, sebaiknya pakai Novage Plus karena pasti akan terjawab gitu. Segala permasalahannya lebih terjawab dibandingkan Optimals. Ya kan, kalau Optimals kita lihat itu kondisi-kondisi ringan yang bukan penuaan gitu. Seperti tadi Hydra itu untuk dehidrasi ya kan, kalau mau glowing. Eh, even out untuk kalau ada masalah hiperpigmentasi atau kusam gitu, tapi tidak ada yang mentargetkan ke masalah-masalah penuaan. Sedangkan Novage Plus itu betul-betul mentargetkan ke berbagai masalah penuaan plus lain-lainnya. Misalnya masalah penuaan plus jerawat gitu kan, Blemish HD5. Eh, penuaan plus flek gitu kan, Bright Intense. Penuaan plus wrinkle-nya lebih banyak, apa wrinkle smooth gitu kan. Terus kalau misalnya kendur gitu plus penuaan yang udah lebih advance gitu yang kendur bisa lift firm gitu. Jadi kalau misalnya dari Novage Plus ke Optimals itu ekspektasinya apa gitu. Kalau sesuai dengan klaim dengan yang diharapkan gitu kan, ya boleh-boleh aja gitu. Jika kulit berminyak dan pori besar mau pakai even out serum plus masker one, apakah boleh? Apakah nggak tambah berminyak? Oke, masker one itu kan berarti sleeping ya, berarti kan hanya dipakai di malam hari. Jadi kalau misalnya di malam hari ya kan mau pakai even out serum lalu pakai sleeping mask one ya boleh aja. Nggak tambah berminyak, enggak sih, karena one itu kan tidak dipakai setiap hari ya. Jadi kalau bisa tidak dipakai tiap hari, jadi bisa 3 kali seminggu. Misalnya kalau kulitnya berminyak ya kan, jadi dia malah dianjurin banget dipakai setelah eksfoliasi kan kalau misalnya masker won. Jadi boleh banget meskipun kulitnya berminyak. Usia berapa? 18 tadi udah ya. Good idea butter skin iya coba ya. Nanti coba tag aku dan coba tag id.oriflame untuk butter skin ini. Dan jangan lupa bikin before afternya. Kalau pakai OPT Beyond Moisturizer perlu pakai sunscreen tambahan nggak? Guys, kalau misalnya pakai moisturizer yang ada SPF-nya, ya, itu dianjurkan tetap pakai sunscreen. Kenapa? Karena kan kita kalau meskipun dia memberikan perlindungan, ya kalau kita cuma di rumah doang misalnya, dia udah cukup melindungi. Tapi kalau kita ada aktivitas di luar di mana kena paparan matahari, itu em, dianjurkan banget pakai sunscreen lagi. Karena kalau kita pakai apa perlindungan ya SPF itu tuh dianjurkannya paling tidak minimal 2 miligram. Jadi dengan jumlah yang banyak gitu. Nah, sedangkan kalau kita pakai pelembab itu kan gak mungkin banyak-banyak ya. Gak mungkin kita pakai pelembab tuh sebanyak itu gitu. Jadi apa ditambahkan dengan sunscreen gitu loh. Jadi kita pakai pakai eh, moisturizer yang sudah ada perlindungannya, tapi kita tambahkan sunscreen yang untuk benar-benar mengcover perlindungan di kulit kita gitu. Kalau ibu-ibu chef yang harus masak dari sejak midnight malam, pakai serum apa gimana ya? Sampai terang. Oh, oke.
Disesuaikan saja dengan apa namanya waktu waktu tidurnya. Oke. Oke, wah pertanyaannya sangat banyak sekali. Oke, terima kasih banyak ya Kak semuanya yang sudah berkumpul di sini. Seneng banget bisa sharing banyak sama teman-teman semua. Nanti coba aku tambahkan lagi beberapa di Q&A-nya ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang mungkin ada miss di sini. Tapi so far thank you banget teman-teman udah join. Seperti biasa kita akan ketemu lagi ya di bulan depan. Jadi jangan sampai ketinggalan karena pasti ada produk baru yang seru-seru lagi yang untuk kita bahas. Jadi jangan lupa untuk hari ini ya dengan butter skin, dengan before after, dengan cherry on topnya aku tunggu postingan-postingan seru teman-teman semua. Thank you banget teman-teman semua. Have a good day. Bye bye.